Halo, Assalamualaikum guys. selamat. Apa kabar, guys? Ini guys ya, kali ini Kurang kita bagus lagi nih, bentar sampai Bang. ngobrol bareng berbagi perjalanan kisah kreator. Ya, kebetulan kita kali ini bersama Siwareng Official. Dari mana kita, Om? Dari Bekasi Bosku. Oke, kali ini kita lagi santai bersama Siwareng Official dari Bekasi. Bagaimana kabarnya, Om? Kabar alhamdulillah baik Bosku. Ini kelihatannya itu di telinga itu menandakan kalau Anda seorang kreator ya. Bisa dijelaskan bagaimana perjalanan Anda sebagai seorang kreator? Oh, perjalanannya sangat panjang. Sebetulnya kalau diceritakan hari ini juga itu nggak kelar. Gak cukup seminggu untuk menceritakan perjalanan saya sebagai kreator. Oh, Apa perlu dipersingkat atau seperti apa gitu, Bosku? singkatnya aja gitu, bagaimana kisah asiknya dan kisah tidak asiknya gitu. Asiknya dulu atau tidak asiknya nih? Ya biasanya berakit-rakit dahulu, senang-senang kemudian. Yang sakitnya dulu nggak apa-apa. Oh iya. Awal-awalan dulu saya nama channel saya itu bukan Siwareng ya, Bos. Bukan Siwareng Official. Namun namanya itu Putra Wareng Channel. Nah, seiring berjalannya waktu saya di dunia kreator di di channel Putra Wareng itu sangat cepat sekali mendapatkan subscriber. Kurang lebih hampir 5.000 lah, 4.000 lebih. Yang seperti posisi sekarang Siwareng Official ini. Berhasil monet, ya kan? Cuma setelah hampir mau gajian, channel saya hilang. Nah, itu tidak sakit, sakitnya itu di situ. Ya, ketika kita mau gajian, channel kita itu dipecat sama YouTube atau di banned. Nah, itu Pak. Ini saya potong dulu ya. Ini faktor di Bennett-nya ini bagaimana ini? Bisa menjelaskan? Karena kita di sini, konsep kita di sini kan tanya jawab cara menjadi kreator gitu kan. Jadi bisa tolong dijawab di Bennett-nya itu karena apa gitu? Secara singkat aja. Ya. Nah, itu di Bennett-nya itu ada beberapa faktor ya. Kalau dulu nggak seperti sekarang, Pak. Kalau dulu kita itu kadang YouTube itu main langsung banned tanpa pemberitahuan. Nah, jadi kalau sekarang bedanya dia ada pemberitahuan di email itu kan. Nah, jadi salah satu yang menyebabkan kita itu bisa di banned sama pihak YouTube yaitu yang melanggar pedoman komunitas, khususnya re-upload. Seperti itu, Pak. Re-upload, melanggar komunitas, terus apalagi berita-berita hoax gitu ya. Justru kalau berita-berita hoax itu Pak, terkadang nggak masalah loh Pak. YouTube itu. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Masih tetap jadi cuan ya? Oh, bisa jadi cuan. Contohnya, ada salah satu contoh yang membuat judul, kreator-kreator itu membuat judul telah meninggal dunia si raja ... Nah, kan banyak tuh yang seperti itu kan. Nah, tapi nanti di isinya itu beda. Udah kan itu kan secara judul itu termasuk hoax juga kan? Iya betul. Itu berarti itu bisa dikatakan sebagai trik gitu ya, cuman ya. Trik. Cuman yang bikin jengkel orang yang menonton itu Pak. Khususnya buat penggemar-penggemar artis tersebut. Iya. Terus ini Bapak ini berkecamuk terjun di dunia kontennya tentang apa Pak? Kalau saya campuran Pak. Campuran. Hiburan ya? Iya kayak gado-gado. Campuran itu ya tentunya tentang hiburan, komedian, terkadang tentang kesehatan juga Pak. Seperti itu Bapakku. Oke siap Pak. Ini saya boleh merokok tidak? Pak.
motivasi untuk rekan-rekan, untuk kreator-kreator yang masih pemula di era 2022 atau era 2023, motivasi dan semangatnya atau sedikit kritik dan sarannya supaya menjadi kreator jangan sampai di banned di perjalanan. Ya buat teman-teman ya, teman-teman khususnya yang baru ini Pak, yang baru terjun di dunia per-YouTuban. Karena YouTube ini bisa menjadi suatu penghasilan yang yang inti gitu loh Pak. Tidak menjadi sampingan pun bisa. Yang penting kita tekun, ulet gitu Pak. Yang jelas bukan ulet bulu Pak. Ya, rajin. Nah gitu Pak. Jadi intinya sekarang YouTube enak Pak. Tanpa tag, tanpa apa itu bisa direkom. Yang penting judulnya jelas. Dan yang pertama jangan terlalu bersemangat jadi YouTuber. Tuh, contohnya kita baru jadi YouTube nih Pak. Ya kan subscriber baru 4 umpamanya gitu. Nah setiap yang live kita tontonin ya kan kita subscribein. Nah itu nggak bakal bertahan lama Pak. Ya mending buat teman-teman kreator yang pemula kalau mau cari subscriber itu dimulai aja dari video-video pendek atau video-video short gitu Pak. Dibarengi dengan video panjangnya. Jadi biar balance. Kalau short semua nanti subscribernya video panjangnya nggak ada yang nonton kayak saya. Oke guys, itulah dia sedikit penjelasan dari Pak Siwar official asal dari Bekasi, konten kreator yang bisa dibilang sudah lama ya. Jadi ini kisah daripada beliau dan silakan ambil manfaatnya ya guys ya. Manfaatnya banyak loh dari beliau ini. Jadi jangan sampai kita mengambil dari konten orang, jangan sampai reupload, nanti bisa membahayakan daripada channel kita sendiri. Betul? Bukan begitu Pak? Betul sekali Pak Jenal, betul sekali itu. Ya contohnya seperti Pak Jenal ini kan dari awal ya kan. Seharusnya lebih tinggi saya subscribernya kan. Tapi lebih bagus Pak Jenal kan. Makin berkembang dengan tutorial-tutorial bajaringannya. Nah seperti itu. Jadi alami itu lebih baik lah. Nah, terus ada lagi nih Pak, kadang konten kreator ini ya, untuk yang pemula-pemula, saya juga masih pemula, itu terkadang mereka itu keinginan itu ada gitu, ngebayangin jadi konten kreator itu langsung gajinya wow, puluhan juta itu. Bisa Bapak berikan sedikit motivasi untuk mereka gitu Pak? Nah ini, terkadang kan memang tergantung niatnya ya, para kreator nih Pak. Memang tidak yang namanya orang jadi terjun di dunia YouTube atau di medsos apapun ya, APK apapun, itu memang orientasinya kepada cuan atau ekonomi ya kan, biar mendapatkan penghasilan gitu. Namun kita sebagai kreator jangan terlalu ke arah itu. Nah jadilah kreator yang berdasarkan hobi dulu, hobi kita apa nih gitu. Jadi ketika nanti kita tidak mendapatkan cuan yang kita harapkan ya kan, itu kita nggak stres Pak. Karena banyak teman-teman kreator yang stres, gara-gara ambisinya tak terwujud gitu. Ya mengalir aja seperti air. Pasti ada salah satu video atau 2 video yang akan meledak gitu Pak. Jadi pada intinya itu tak semudah balik telapak tangan lah ya. Betul Pak. Butuh perjuangan dan konsistensi gitu Pak. Butuh perjuangan dan yang pastinya butuh modal juga ya kan. Betul? Oh itu pasti Pak, karena upload video itu kan pakai kuota Pak, bukan pakai air ya kan. Jadi itulah guys ya para sahabat yang masih menonton video ini. Jadi intinya itu ya semua itu butuh modal, butuh perjuangan dan butuh semangat ya. Kalau ketiganya itu tetap ada di diri kita menjadi seorang kreator itu insya Allah sebagai saya ini muslim ya kan, jadi insya Allah sukses. Amin. Bukan amin. begitu Pak? Betul Pak, amin Pak. Iya betul Pak, sangat-sangat betul itu. Iya. Jadi sebenarnya konten kreator yang gagal ya kan. Kalau konten kreator gagal itu nggak ada. Soalnya gagal itu menjadikan pelajaran itu lebih baik dan lebih bagus. Dijadikan pengalaman. Kegagalan dijadikan pengalaman. Itu akan mempermudah menuju impian kesuksesan. Iya. Karena nggak setiap orang juga mempunyai seperti ini, tapi setiap orang juga mempunyai semangat, ya kan? Betul Pak. Ya.
Ya saya sedikit lagi Pak, saya berbagi ya kepada teman-teman. Saya ini kalau memang orientasinya cuan, ya kan ekonomi, memang itu yang kita harapkan. Tapi kalau saya berambisi ke situ Pak, udah stres. Karena kan channel saya udah di-banned tuh. Nah, pada saat itu kan mau gajian nggak jadi kan. Kalau nggak salah tuh uangnya 2.500.000 Pak, hilang. Tuh. Lumayan tuh besar. Lumayan. Dan kita udah kagak tidur ya kan, lab terus setiap malam ya kan. Ngunjung-ngunjungin orang ya kan. Nah, ternyata pas kita mau gajian channel kita di-banned ya kan. Siapa yang nggak sedih coba? Tapi karena hobi dan suka-suka ngedit video gitu kan. Akhirnya saya buat channel lagi. Nah ini nama channelnya Si Wareng Official. Gitu. Oh, iya guys. Ya, alhamdulillah masih eksis ya, sampai sekarang. Walaupun belum besar seperti channelnya Bos Channel ini kan seperti itu Pak. Sama saja Pak, itu karena faktor kebetulan. Sebenarnya faktor kebetulan itu tidak ada ya kan. Yang penting intinya tetap semangat, baru ada kebetulan. Kalau kita malas-malasan itu faktor kebetulan nggak ada. Kalau kita semangat terus upload, itu faktor kebetulan pasti ada. Iya betul. Ya. Nah, kalau kita udah semangat kalau kita malas-malasan upload, bagaimana nasib kebetulan itu mau nongol, mau menghampiri kita kalau kita aja malas-malasan nggak konsisten. Ya, gitu. Betul. Jadi ngomong-ngomong Bapak Si Wareng ini sudah lama ya berkecimpung di dunia YouTube ya. Otomatis berarti rekan-rekan yang lama-lama itu yang seperjuangan apakah masih pada bertahan Pak? Mereka ada yang masih bertahan dan ada juga yang beralih ke APK lain Pak. Aplikasi lain contohnya Snack, TikTok, karena mereka ya kurang berkembang di YouTube. Akhirnya mereka memilih ke APK yang lain dan ternyata berkembang di sana gitu. Dan ada juga yang membuat channel-channel baru di YouTube ini yang sukses banyak Pak. Khususnya channel-channel tutorial tentang YouTube. Nah itu karena pangsa pasarnya kan para kreator pemula. Ya gampang dibodoh-bodohin. Iya guys ya. Jadi pada dasarnya intinya ini penjelasan dari Bang Wareng ini intinya tetap semangat ya. Ya Bang ya. Ya semangat dan jangan mau dibodoh-bodohin Pak. Iya, jangan mau dibodoh-bodohin Pak. Karena kita semua juga dijadikan konten demi cuan ya kan. Otomatis ilmu itu nggak tuntas. Ilmu itu nggak bakalan tuntas karena nggak bakalan habis. Jadi ya bagaimana bagusnya? Ya, intinya kalau kita jadi kreator pemula intinya semangat dan terus upload lah. Karena ketika satu nes ya saya sarankan buat teman-teman YouTuber ya yang nanti nonton video ini ya sebaiknya jangan campuran, satu nes aja. Contohnya kayak Pak Bos Channel ini kan tentang baja ya kan. Jadi algoritma YouTube-nya itu nggak kacau, nggak boleh dikatakan nggak susah nyarinya YouTube-nya itu. Ya merekomendasikan ke penonton itu ya satu nes itu nanti dari salah satu video itu pasti akan ada yang meledak gitu Pak. Kalau campuran ada ribet kayak saya. Ibaratnya kalau kita makan menunya banyak bingung kita milihnya ya kan. Betul ya. Kayak gitu. Bapak kan ya? Tahu. Bingung kita milihnya ya kan. Oke guys, ya ini adalah perbincangan kita bersama si Pak Wareng Official ya, asal dari Bekasi. Asal dari Bekasi ya Pak ya? Iya betul, ya, Bekasi Timur. Iya, Bekasi Timur. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Silakan Pak, kata-katanya Pak. Jangan pernah putus asa, teruslah berusaha. Jikalau kita menginginkan sesuatu yang kita inginkan, insya Allah pasti tercapai. Manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti akan dapat. Oke, mantap. Amin ya. Jadi pokoknya intinya para kreator, sahabat teman Sukib, tetap semangat, semangat, dan semangat. Oke, sampai ketemu next video selanjutnya. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Undur diri saya nih ya. Ngerokok dulu lah, santai dulu. Gampang nanti dipotong. Oh nanti diedit gitu ya.